Pemirsa, upaya menarik simpati warga terus dilaksanakan peserta pilkada. Di Surabaya, calon wali kota nomor urut 2, Mahfud Arifin, janjikan optimalkan pembangunan warga. Sementara cawagup Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi, janjikan insentif bagi guru ngaji. Calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menemui warga dan sejumlah tokoh masyarakat di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan warga dan tokoh masyarakat, Mahfud yang berpasangan dengan Mujiamin ini berjanji akan mengoptimalkan pembangunan permukiman warga, lantaran menurut Mahfud saat ini pemerintah hanya fokus ke pembangunan kota. Apabila terpilih jadi wali kota Surabaya, Mahfud berjanji akan membuat program bedah 2.000 rumah dalam 1 tahun. Kehidupan ini kita ingin perubahan lah, jangan hanya bulak-bulak tanpa bulak banget, tapi harus makin maju dan bila perlu ada bulak regensi, bulak city, ya rumah-rumah yang tidak layak tinggal bisa dibangunkan nanti ke depan apa itu namanya apartemen, rumah susun yang tinggi-tinggi untuk warga Bulak. Artinya akan ada program bedah rumah? Oh bisa, kita udah mau program bedah rumah 1 tahun 2000. Sementara calon wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi, mencoba menarik dukungan dari guru mengaji yang tergabung dalam wadah komunikasi Guru Ngaji Surabaya atau Wakgus. Dalam pertemuan ini, Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah programnya untuk para guru ngaji di TPQ serta para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah akan menambah insentif bagi guru ngaji di TPQ dari yang semula Rp400.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan. Surabaya pekerjaan infrastruktur sudah selesai semua. Sekarang waktunya peningkatan sumber daya manusia. Ketika peningkatan sumber daya manusia, maka secara otomatis kita akan lakukan untuk beliau-beliau yang memang berjuang untuk kepentingan. Masa kampanye pilkada serentak ini akan digelar hingga 5 Desember mendatang. Sementara pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Aing News melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu Selatan tetapkan daftar pemilih tetap di Pilkada Oku Selatan 2020-2025. Penetapan dilakukan melalui pleno rekapitulasi. Rapat pleno KPU Oku Selatan menetapkan jumlah daftar pemilihan tetap dalam Pilkada Kabupaten Oku Selatan Desember mendatang berjumlah 259.301 orang pemilih. Data tersebut berkurang dari jumlah daftar pemilih sementara per 9 Oktober lalu, yakni 261.789 pemilih. Selain itu, di Kabupaten Oku Selatan terdapat 893 tempat pemungutan suara yang tersebar di 19 kecamatan di 259 desa dan kelurahan. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan pleno pada hari ini untuk saja selesai penetapan DPT di Kabupaten Ogan Komering Selatan sesuai dengan acara tadi, sesuai dengan acara yang telah kita tangani. Jumlah DPT kita adalah 259301. Ini mengalami sekitar 90 lebih dari DPT pada saat kemarin, tapi tidak ada yang perlu dilanjutkan ini. Rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPUD Oku Selatan dihadiri Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten, hingga perwakilan partai politik. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, Aing News melaporkan. Bawaslu Kota Medan menertibkan 2 spanduk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bobi Nasution Aulia Rahman di Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Spanduk ditertibkan karena berada di zona terlarang Jalan Protokol Medan. 2 spanduk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman di Jalan Imam Bonjol, Medan ditertibkan Bawaslu Kota Medan. Penertiban spanduk di kawasan ini sebenarnya kewenangan Pemko Medan. Namun selama 2 hari hasil pengawasan Bawaslu, spanduk tidak juga diturunkan. Secara administrasi sudah kita surati. Nah, karena kita merasa surat itu juga belum tentu dan belum tentu juga sampai, dan langsung kita tadi koordinasi agar ini diturunkan langsung. Dan karena memang ini spanduk dari Nasdem, maka kita berkomunikasilah pihak LO agar ini diturunkan langsung. Spanduk ini memang dari
kecamatan-kecamatan sebagai pengganti papan bunga, sebagai antusias dari kecamatan kami, Dewan Pimpinan Kecamatan kami untuk acara rakor kami. Kami karena acara ini aja kami buat seperti ini, memang kami terlambat untuk membuka kembalinya, itu aja, Pak. Bawaslu Kota Medan saat ini masih mendata jumlah pelanggaran yang dilakukan dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan peserta Pilkada Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat calon gubernur petahana Oli Dondo Kambe untuk bertemu dengan masyarakat Sulawesi Utara. Dengan menerapkan protokol kesehatan, cagup yang didukung oleh Partai Perindo ini belusukan ke sejumlah desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di masa kampanye terbuka ini, Oli menyampaikan visi misinya untuk memimpin Sulut 5 tahun ke depan. Cagup petahana Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe belusukan kedua desa penghasil madu hitam, yakni Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano dan Desa Tanah Wangko Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Cagup nomor urut 3 ini meninjau penangkaran lebah madu hitam milik peternak yang produknya diberi nama Madoka, artinya perkasa, akronim dari Madu Oli Dondo Kambe. Politisi PDIP ini mengaku tertarik akan madu tersebut dan berniat mengembangkan di perkebunan miliknya. Rencana ke depan kita dorong ini karena kita sudah punya pasar ekspor ke Jepang, nanti Januari kita ekspor ke Cina, dan ini permintaan-permintaan dari luar negeri sudah banyak ke Sulawesi Utara. Nah, kita akan manfaatkan, menggerakkan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Oli juga melakukan belusukan ke Desa Tanah Wangko. Di desa ini, ia melakukan kampanye tatap muka dengan relawan pemenangan Goropa Merah. Pilkada Sulawesi Utara ini diikuti oleh 3 calon pasangan. Selain pasangan calon petahana Oli Dondo Kambe dan Stefan Kandau, kontestasi di Sulut ini diikuti pasangan Kristiani Paruntu Sehan Salim Lanjar dan Foni Anneke Panambunan Henry Runtuwene. Partai Perindo akan bekerja maksimal memberikan dukungan kepada calon yang diusungnya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Lima personil Polres Metro Bekasi yang mengamankan unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja terkonfirmasi positif COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.